Well, good morning, Sagi. Selamat pagi Sagi. I got this message when I was in the U.S. In April. Jadi waktu saya mendapatkan firman Tuhan ini waktu saya di Amerika di bulan April kemarin. And I didn't share it or preach it when I was in the U.S. Jadi saya belum mengkhotbahkannya waktu saya di Amerika. because the Lord wanted me to share this message when I got back. Karena saya rasa Tuhan mau membuat saya membagikan firman Tuhan ini waktu saya kembali ke sini. The title is Created for His Purpose. Judulnya adalah diciptakan untuk tujuan. The focus of this message will actually not be on us. Jadi fokus dari firman Tuhan ini sebenarnya bukan kepada diri kita. The focus will be on His purpose. Jadi fokusnya akan menjadi tujuannya Tuhan. I've learned that there are two types of Christians. Jadi saya belajar ada dua tipe orang Kristen. One type of Christian, they want God in their life, Jadi salah satu tipe orang Kristen, mereka mau Tuhan di hidup mereka, but they do not yet understand what it means for their life to belong to God. tapi mereka tidak betul-betul mengerti untuk memiliki hidup yang dimiliki oleh Tuhan. They often think in the terms of adding Jesus to your life. Jadi mereka sering punya kehidupan yang seperti bentuk untuk menambahkan Yesus kepada kehidupan mereka. Or adding Jesus to your plans. Atau juga menambahkan Yesus kepada rencana mereka. Or add Jesus to our hopes and dreams. Atau juga menambahkan Yesus kepada harapan dan mimpi. But we must this morning see Him correctly. Tapi hari ini biarlah kita melihat Dia dengan benar. Because then we will be able to see our life correctly. Sehingga kita bisa melihat hidup kita dengan benar. You see, the issue is not whether God is powerful enough to help us. The issue is whether we see Him rightly as our Creator, our Lord, and King. Jadi masalahnya adalah bukan bahwa Tuhan itu berkuasa cukup untuk ada dalam hidup kita, tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan dengan atau sebagai Tuhan dan Raja kita. If we see Him wrongly, we may worship Him like an idol. Jadi kalau kita memandang Dia atau melihat Dia dengan cara yang salah, kita akan menyembah Dia seperti berhala. Offering spiritual devotion in exchange for the life we want. Jadi terus akhirnya memberikan hidup kita atau sebuah persembahan untuk suatu kehidupan yang kita mau. But if we see Him rightly or correctly, we understand that we were created for His will, His work, and His purpose. Jadi kalau kita melihat Dia dengan benar, kita akan mengerti bahwa kita itu diciptakan untuk tujuannya. Turn with me to John chapter 15 verse 16. Mari kita ke Yohanes 15 ayat 16. I see. John 15:16. Jesus is speaking and He says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name." Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buahmu, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. It's clearly that none of us here chose Jesus. Sangat jelas bahwa tidak ada satupun kita di sini memilih Yesus. Meaning that there's all these gods to choose from and we went,
I like the promises of this one. I choose Jesus. Artinya bukan banyak ada semua bentuk Tuhan terus kita mikir oh yang ini aku suka yang Yesus saja karena janjinya yang kayak gini. If we do that, then we will surely worship him like an idol. Kalau kita benar-benar seperti itu, pastilah kita akan menyembah dia seperti berhala. But he chose to create us Tapi dia memilih untuk menciptakan kita. for the purpose of bearing fruit and fulfilling his will. Dan tujuannya adalah untuk berbuah dan menggenapi kehendaknya. See, some Christians don't reject God completely. Lihat beberapa orang Kristen tidak benar-benar menolak Tuhan secara sepenuhnya. They simply just misunderstand the gospel. Sebenarnya sederhana bahwa mereka hanya salah mengerti Injil sebenarnya. They treat him as something to add to their life. Mereka memilih Tuhan seperti sesuatu yang untuk ditambahkan atau ditambahi kehidupan mereka. They want Jesus to make their life safer, easier, richer, healthier, or more successful. Mereka mau Yesus untuk membuat hidup mereka lebih baik, lebih kaya, lebih mapan, lebih sehat. They worship, they pray, they give, and even serve. Jadi mereka menyembah, mereka memberi, dan juga bahkan melayani. But underneath all of that, the expectation is, God, I gave you worship. Now give me the life I want. Tapi di bawah itu semua yang mereka lakukan itu adalah ada motivasi untuk Tuhan, aku berikan semuanya supaya engkau memberikan hidup yang aku mau. And that is how one worships an idol. Dan itulah bagaimana seseorang sebenarnya menyembah berhala itu. But God is not an idol. Tapi Tuhan kita bukanlah berhala, amin. God is not something we add to our life. Tuhan kita bukanlah sesuatu yang kita tambahkan kepada kehidupan kita. God is not a servant to answer all of our prayers. Tuhan bukanlah pelayan untuk menjawab semua doa kita. He is our creator. Dia adalah pencipta kita. And we were created for a purpose. Dan kita diciptakan untuk sebuah tujuan. So that means our very lives don't even belong to us. They belong to the creator. Artinya bahwa hidup kita ini bahkan bukan milik kita, tetapi ini milik Tuhan sendiri. When we see him as creator, everything changes. Waktu kita memandang dia sebagai pencipta, semua hal itu berubah. When we see that we did not choose him, but he chose us. Waktu kita melihat bahwa kita tidak memilih dia, tapi dia yang memilih kita. And it says, for a purpose to be fruitful. Dan dikatakan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk berbuah. Let's turn to Ephesians chapter 2 verse 10. Mari kita ke Efesus 2 ayat 10. It says, for we are God's handiwork. Dikatakan kita adalah ciptaan Tuhan. Created in Christ Jesus to do good works, Diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. which God prepared in advance for us to do. Yang adalah sudah disiapkan Tuhan untuk kita lakukan atau tinggal di dalam. How far in advance do you think God prepared these works? Kira-kira seberapa jauh, seberapa lama Tuhan udah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan ini? Before he created you. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara. There was a work that needed to be done, and he says, I know. I'm gonna create extraordinary Joe. Jadi, ada pekerjaan yang aku harus lakukan, tapi aku tahu aku akan ciptakan seorang Joe special. Yeah. Pakai telur. And then the Lord saw another need, and he's like, I'm gonna create another one. We'll call him Gaia. Jadi, Tuhan lihat ada beberapa kebutuhan lain, terus aku akan ciptain lain lagi, namanya Gia. We have to
see our lives rightly. Jadi kita harus lihat kita dengan benar, hidup kita dengan benar. Turn with me to 2 Corinthians 5:15. Mari kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 15. While you're going there, Selagi kita ke situ, we must understand there are two ways to live. jadi kita harus mengerti bahwa ada dua cara untuk menghidupi hidup ini. Worshiping whatever you want to have a better life, Jadi coba menyembah apapun yang kita mau untuk kita punya hidup lebih baik, or recognizing your life belongs to Him and you bring it to Him and say, "It's yours, Lord." atau kita menyadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan dan kita memberikannya kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, inilah hidupku milikmu. 2 Corinthians 5:15 says, "And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again." Lihat di 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Right there, it says we should not live for our own selves. Lihat di situ dikatakan bahwa kita harusnya tidak hidup untuk diri kita sendiri. That's why we can't say, "Well, I have to do what's best for me and my family." Itulah kenapa kadang kita katakan, oh aku harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk aku dan keluargaku. We should say, "I don't want to live for myself. My person of who I am and my family belong to God." Seharusnya kita malah mengatakan bahwa aku nggak mau hidup untuk diriku sendiri. Aku dan keluargaku adalah milik Tuhan. We just read Ephesians 2:10. It says that we belong to God. Jadi kita barusan baca Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini milik Tuhan. We are His handiwork or His creation. Kita ini buatan tangannya atau diciptakan oleh Dia. For works prepared for us to do. Untuk sebuah pekerjaan yang telah disiapkan untuk kita lakukan. So God didn't create us just to exist, survive, and be happy. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk ada dan bertahan dan bahagia. He has a plan and a purpose, and that is why you were created. Jadi Dia punya rencana dan juga tujuan, dan itulah kenapa Tuhan menciptakan engkau. So ever before you knew your calling, God had already had purpose for you to fulfill. Sebelum bahkan engkau kenali panggilanmu, Tuhan sudah punya sebuah pekerjaan yang Tuhan mau kamu genapi. This means your life is not random. Artinya hidupnya Bapak Ibu Saudara tidak hanya acak. This means He knows everything about you. Itu artinya Dia juga tahu segala sesuatu tentang hidup Bapak Ibu Saudara. Because you were created for His purpose. Karena engkau diciptakan untuk tujuannya. He knows us better than we know ourselves. Dia bahkan tahu tentang diri kita lebih baik daripada diri kita tahu diri kita sendiri. So our life is not random. Our gifts are not random. Jadi hidup kita itu tidak acak, juga keahlian atau karunia kita juga enggak acak. Your placement in the body of Christ is not random. Bahkan penempatan atau posisimu di tubuh Kristus itu juga tidak secara acak. Everything that God designed has purpose. Dan segala sesuatu yang Tuhan desain itu ada tujuannya. Yesterday we went to Michael's Cream or something like that. Kemarin mereka pergi ke Michael Cream. Cream. There was lots of creation and artwork everywhere. Ada banyak banget ciptaan di situ atau karya seni di situ. So there's an artist that loves to create. Jadi ada seorang seniman yang suka banget menciptakan sesuatu. But I couldn't understand the purpose of any of it. Tapi saya bahkan tidak mengerti apa tujuan dari semua itu. We are God's artwork, but there is a purpose
to his artwork. Kita adalah karya seni dari Tuhan, tetapi sebuah karya seni yang punya tujuan. Turn with me to John chapter 14 verse 15. Mari kita ke Yohanes 14 ayat 15. This is becoming one of my favorite verses because it's just short and true. Jadi ini salah satu ayat yang menjadi ayat favorit saya karena ini sangat pendek tapi juga benar. It says, if you love me, keep my commands. Dikatakan jika kamu mengasihi aku, turutilah segala perintah. Sometimes we make God just our Christian walk complex. Jadi terkadang kita membuat Tuhan dan juga hidup kekristenan kita sangat rumit. And all it says is that if we love him, we will keep his commands. Padahal apa yang dikatakan hanyalah kalau kamu mengasihi aku, kita akan menuruti perintah. So if we don't keep his commands, it's actually showing God we don't love him. Jadi kalau kita tidak menghidupi perintahnya, berarti kita tidak mengasihi dia. John chapter 9 verse 4. Ya, jadi Yohanes 9 ayat 4. So our first purpose is to love him and keep his commands. Jadi tujuan pertama yang Tuhan miliki untuk hidup kita adalah untuk mengasihi dia dan menuruti perintahnya. Jesus demonstrated this in John chapter 9 verse 4. He says, as long as it is day, we must do the works of him who sent me, because night is coming when no one can work. Jadi di Yohanes 9 ayat 4 katakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selagi masih siang. Akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Some believers want fruit without obedience. Jadi beberapa orang percaya itu mau sebuah tapi nggak mau ketaatan. They want a calling without surrender. Mereka mau panggilan tapi tanpa penyerahan hidup. They want a purpose without sacrifice. Mereka mau sebuah tujuan tanpa sebuah pengorbanan. And a blessing without the cross. Dan juga mau berkat tanpa salib. But Jesus connects love and obedience. Tapi di mana Yesus sendiri menyambungkan antara kasih dan ketaatan itu. So, purpose is not discovered when we think about what our purpose is. Jadi tujuan itu tidak ditemukan waktu kita coba untuk memikirkan tujuan hidup kita. Purpose is discovered as we obey. Jadi tujuan itu akhirnya kita temukan selagi kita ada dalam ketaatan. Sometimes Christians says, I don't know my calling. Terkadang orang Kristen kata, oh aku nggak tahu panggilanku. But the first step is not always knowing what you're called to. Karena sebenarnya langkah pertama bukan tentang engkau selalu tahu tentang apa panggilanmu. Me and Miss Teresa served the Lord 10 years and we did not know what our calling was. Jadi Pak Bren dan Miss Teresa itu udah melayani Tuhan selama 10 tahun waktu itu dan tanpa mengetahui apa panggilan. The way my life started is I wanted to be radical for Jesus. Jadi pertama perjalanan hidup Pak Bren dimulai dari aku cuma mau jadi radikal aja kepada Kristus. So I went from atheist to a disciple. Jadi dari orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis dan terus dimuridkan. And knowing I wanted to give him everything, I began to look for a godly wife. Jadi mengetahui bahwa aku mau memberikan semuanya untuk Tuhan dan mulai mencari istri yang takut akan Tuhan. Because the only desire I had was to have a godly family. Karena salah satunya waktu itu yang diinginkan untuk ada dalam memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. And so me and Miss Teresa joined in that calling together to have a godly family. Jadi Pak Bren dan Miss Teresa bersatu bersama-sama untuk memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. We served God's people. Kami melayani orang-orang Tuhan. We loved God's people. Dan kami mengasihi orang-orang percaya. Sometimes we had to forgive God's people Terkadang kami harus mengampuni orang percaya. and ask for forgiveness from God's people. Ya, terkadang juga meminta pengampunan pada orang percaya. We did all those things not knowing what our calling
our main purpose was. Kami melakukan banyak hal itu tanpa benar-benar mengetahui apa panggilan kami. You see, God wants to see our faithfulness in the small things before we get the big things. Lihat, Tuhan mau kesetiaan kita di hal yang sederhana dan kecil dulu sebelum hal yang besar itu. And then the revelation came to us that we would come to Indonesia. Dan sebuah pewahyuan datang kepada kami untuk kami boleh datang ke Indonesia. And we didn't just sit and wait for 10 years. Dan kami tidak hanya duduk dan menunggu selama 10 tahun. We prepared for our calling and purpose. Kami menyiapkan hidup kita untuk panggilan itu dan tujuan itu. See, many people are waiting for this special calling while they ignore the simple commands that Jesus already gave. Lihat, mereka menunggu untuk sebuah panggilan yang spesial di dalam keadaan mereka mengabaikan sebuah ketekunan kecil atau tugas kecil yang Tuhan miliki. See, faithfulness in what we're called to do now will reveal what we are called to do ultimately in His will. Jadi kesetiaan kita di apa yang Tuhan percayakan sekarang itu akan menunjukkan atau membukakan tentang apa yang Tuhan akan percayakan berdasarkan kehendaknya. Turn with me to Philippians 3:12. Lihat ke Filipi 3 ayat 12. So Paul is in the midst of fulfilling God's purpose in his life. Jadi Paulus adalah di tengah-tengah perjalanan dia menggenapi panggilan yang Tuhan punya untuk hidupnya. He says, not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarkannya kalau aku dapat juga menangkap karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Paul understood something most believers miss. Jadi Paulus mengerti sesuatu yang kebanyakan kita orang percaya gagal memahaminya. That Christ did not only save him from something, di mana Kristus itu tidak hanya menyelamatkan kita dari sesuatu, Christ took hold of him for something. Ya, tetapi Kristus itu mengambil keseluruhan hidup Paulus untuk sesuatu. Turn with me to 1 John chapter 5. Mari kita ke 1 Yohanes 5. This Stanley read this scripture this morning. Jadi Stanley membaca ayat ini pagi hari ini. 1 John 5:14. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 14. It says, if we ask anything according to His will, He hears us. Jadi dikatakan kalau kita meminta sesuatu atau berdoa berdasarkan apa yang menjadi kehendaknya, Dia akan mendengarkan kita. It doesn't say that when we pray, God hears us. Jadi tidak benar-benar dikatakan bahwa waktu kita berdoa Dia mengabulkan apa yang kita doakan. But when we pray according to God's will, He hears us. Tapi waktu kita berdoa berdasarkan kehendaknya, Dia akan mendengar. So sometimes our prayer should be, Lord, show me your will. Sehingga waktu kita berdoa seharusnya kita juga berdoa untuk Tuhan, tunjukkanlah kehendak-Mu. Then when you know His will, you pray in accordance to what His will is. Sehingga waktu kita mengetahui kehendaknya, akhirnya kita bisa berdoa berdasarkan kehendaknya. Like for a husband and wife who wants to have children. Seperti suami istri yang pengen punya anak. We don't actually have to ask what God's will is because He already gave it to man. Jadi untuk hal itu rasa kita tidak perlu berdoa tentang apa yang Tuhan kehendaki. And if we pray according to God's will for husband and wife,
to have children. Karena Tuhan sudah memberitahu tentang kehendaknya kepada manusia waktu itu. Dan kalau kita berdoa berdasarkan apa yang Tuhan inginkan terjadi di antara pria dan wanita, He hears us. Dia akan mendengarkan itu. If we pray our own will, He's not obligated to obey us. Jadi kalau kita mendoakan sesuatu yang kita hanya dari kehendak kita, sebenarnya Tuhan tidak wajib untuk mendengarkan. Let's go to Hebrews 12:1 where we get our verse. Mari kita lihat Ibrani 12. Di mana kita dapat judul ini tadi. It says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witness, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. First observation is Hebrews 12 doesn't say run whatever race you choose. Jadi yang pertama kita lihat bahwa tidak dikatakan di sini larilah di dalam perlombaan yang kamu pilih. It says that the path has already been marked for us. Dikatakan jalurnya sudah ditandai untuk kita. Can you imagine joining a marathon and decide to take a different path? Jadi bayangkan bahwa kamu ikut perlombaan maraton dan kamu memilih jalur yang lain sendiri. You could set a world record and run a marathon in 40 minutes. Jadi kamu bisa mendapatkan rekor dunia mungkin langsung lari maraton selama 45 menit doang. If you get to choose your own path. Kalau kamu bisa memilih jalurmu sendiri. You just go straight from the start to the finish. Kita langsung dari startnya titik start sampai ke finish. When you come across the finish line, you think they're going to say, "Wow, amazing job." Kamu rasa waktu terus akhirnya dapat dengan jalan potong kayak gitu waktu mau sampai finish. Kira-kira apakah semua orang bersemangat kamu mau jadi finish? They're going to say, I think you are disqualified. Ya, kata, kayaknya kamu diskualifikasi dong. And say, I chose my own path in life. Oh ya, aku pilih jalurku sendiri aja di hidup. I chose to live where I wanted, do the work that I wanted. Aku memilih hidup di mana yang aku mau. Aku memilih pekerjaan apapun yang aku mau. I chose to marry who I wanted. Aku memilih siapapun yang aku mau nikahi. I bought whatever I want. Aku beli apapun yang aku mau. And I don't think our reception is going to be, wow, well done, good and faithful servant. Nah, saya rasa waktu penerimaan kita bukanlah sesuatu yang luar biasa, hamba yang baik dan setia. But there's more to Hebrews than just the race is already marked out. Jadi ada yang lebih lagi di dalam sini daripada hanya tentang jalur yang telah ditandai. It's how we run. Adalah bagaimana kita seharusnya berlari. It says, let us throw off everything that hinders. Dikatakan di sini, kita harus menanggalkan semua yang merintangi. And it says, and sin. Dikatakan juga adalah dosa. So what hinders you might not necessarily be sin. Jadi ada yang merintangi, sesuatu yang merintangi dan sesuatu yang berdosa. Yang merintangi ini mungkin juga bisa sesuatu yang tidak berdosa. Oh, it can be sin also. Ya bisa juga sesuatu yang dosa. But what about fear? Jadi gimana tentang kayak ketakutan? Oh, I would run the race, but it's at night and I'm scared of the dark. Jadi aku mau berlomba tapi itu di malam hari jadi aku takut gelap. See, fear prevents us from accomplishing God's purpose
in our life. Melihat ketakutan itu menghalangi kita, merintangi kita untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Can even be what we call procrastination. Bahkan sesuatu yang sederhana untuk seperti menunda. That's the pretty word for lazy. Ya, itu adalah kata yang cukup indah untuk kemalasan. Oh, I'm sorry, I just procrastinated. Oh ya, maaf, aku hanya menundanya aja. Sounds better than just saying, I'm sorry, I'm a lazy person. Ya, itu mungkin supaya kelihatan lebih baik daripada ngomong, maaf, aku memang malas. How about lack of organization? Gimana kalau kurang adanya keteraturan? I would do it, but everything's chaos in my life right now. Oh, aku mau melakukannya, tapi segala sesuatu lagi berantakan di hidupku sekarang. So we're on the path marked out for us, but we can't go forward because something is hindering us. Karena ya kita di dalam perlombaan yang telah disiapkan untuk kita, tapi sesuatu merintangi kita. Sometimes we hold things we should not be holding on to. Bahkan kadang kita berpegang kepada sesuatu yang seharusnya tidak. When we came back from the US, we had these big old trunks full of all the stuff that you guys are wearing today. Ya, jadi waktu kami pulang dari Amerika, kita ada dalam satu koper besar yang semua teman-teman mungkin pakai hari ini. All the new Bibles. Ya, Alkitab yang baru. My neck and my back is still hurting. Ya, tulang punggung Pak Brandon ke leher Pak masih sakit. It was 9 big old trunks of Jadi stuff. ada 9 koper besar. And a lot of them were books. Dan kebanyakan dari itu adalah buku. I'm only saying that I could barely walk with them, much less run. Jadi bahkan saya kesulitan untuk berjalan, apalagi kalau lari pakai itu. Bawa itu. But what are we holding on to that's preventing us from running? Jadi kira-kira apa yang kita terus bawa atau pegang yang menghalangi kita untuk bisa berlari? So to run the race marked out for us, we must lay down both the sin that entangles us and the weight that slows us down. Jadi untuk kita terus bisa berlari di dalam perlombaan yang Tuhan sudah miliki untuk kita, kita harus menanggalkan semua dosa dan juga beban yang merintangi kita. Because sin will entangle us like trying to run in a dress with high heels on. Jadi sebenarnya dosa itu juga akan merintangi kita waktu kita berlari, seperti waktu kamu mau berlari kamu pakai dress dan juga sepatu hak tinggi. And sometimes we start running, but we get tripped by a sin. Terkadang kita memang mulai berlari terus kita kesandung karena dosa. Maybe something we saw on the internet that we knew we shouldn't be looking at. Mungkin sesuatu yang kita lihat di internet yang kita tahu kita tidak seharusnya lihat. Might be something we talked about with someone that we shouldn't have been talking about. Mungkin sesuatu yang kita ngobrolin ke orang yang seharusnya kita tidak obrolin. I've been tripped up in my race by sin. Saya pernah kesandung di dalam perlintasan saya di dalam dosa. I know that's probably shocking for y'all to hear me say that, but even Paul said it. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkejut waktu saya ngomong itu, tapi bahkan Paulus juga ngomong itu. Or the writer of Hebrews, whoever you want that to be. Ya, siapapun penulis Ibrani ini, ya, tergantung teman-teman anggapnya siapa. Knows that we sin and it trips us up in our race. Jadi mengetahui bahwa kita tahu dosa itu menyandung kita atau merintangi kita dalam perlombaan kita. So sin doesn't just make you guilty, it entangles you. It trips you feet while you're trying to run. Jadi dosa tidak hanya membuat kamu merasa bersalah, dia benar-benar menyandung kamu waktu kamu berlari. Every time you start running, you wonder why that temptation just comes back so strong. Jadi setiap kali kamu mulai mau berlari, godaan itu kembali lagi dengan sangat kuat. Back in the Bible time, men wore a tunic. Jadi di zaman Alkitab pria itu pakai tunik. Yeah, like what we would call a bathrobe.
Jadi Not a kayak dress, a bathrobe. kayak apa namanya handuk untuk mandi itu loh, pakaian yang untuk mandi. And before they could go to battle or they could run, they had to pull it up and tuck it in their belt. Jadi sebelum mereka biasanya lari atau berperang, mereka akan angkat itu, tarik dari yang bawah, terus mulai selempetin diikat pinggang mereka, di pinggang mereka. And the King James, it was to gird up your loins. Iya, di dalam Alkitab King James dikatakan untuk selempitkan Yeah, I don't know. ya itu pokoknya. I don't even know what it means in English. Iya. It means remove what will prevent you from running and fighting correctly. Artinya sebenarnya konsep utamanya adalah untuk menyingkirkan sesuatu yang menghalangi kamu untuk bisa berlari dan berperang. But what if you've drifted from the path? Tetapi gimana kalau kamu menyeleweng dari jalur yang seharusnya? What if you spend most of your life not pursuing God's path for you and you've made some pretty big mistakes? Gimana kalau memang kamu udah menghabiskan waktu hidupmu untuk tidak benar-benar mencari atau mengejar kehendak Tuhan dalam hidup? Well, let's go to Isaiah 53:6. Kita lihat di Yesaya 51 ayat 6, 53 ayat 6. You see, to go astray means you go your own way. Lihat bahwa untuk belok dari jalur itu artinya adalah mengikuti jalur yang kamu mau sendiri. Isaiah 53:6. Yesaya 53 ayat 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. You see, we have all fallen short. We've all sinned and have fallen short of a perfect race. Jadi tahu gak, kita semua memang dalam perlombaan kita sudah tidak mampu untuk mengenapi sebuah perlombaan dengan sempurna. We've all at times have gotten off the race that he set for us. Nah, ada satu ketika semua kita di dalam hidup kita tuh sudah berhenti dari semua perlombaan, di sebuah perlombaan yang Tuhan punya untuk kita. And that's not an excuse for us to say, well, why even try? Jadi bukanlah sebuah alasan yang tidak mungkin untuk kita katakan, ya kenapa kita coba lagi, udahlah. No, the word repent means stop going your own way and get back on the plan he has for you. Enggak, karena kata untuk bertobat adalah berhentilah untuk ambil jalurmu sendiri dan mulailah ada di dalam jalur yang Tuhan punya dalam kehendaknya. I remember ministering to someone. Saya ingat adalah saya melayani seseorang. I was sharing the gospel to him. Saya membagikan Injil kepada orang ini. And he said, I understand. I understand exactly what you're saying. Saya katakan, oh saya mengerti betul apa yang kau coba katakan. He's like, I understand I need to give my life to the Lord. Saya mengerti bahwa aku mau menghidupi, aku harus beri hidup ke Tuhan. He said, but what if I wait until I'm almost dead? Tapi dia katakan, gimana kalau aku menunggu sampai aku hampir mati? Like when I'm 85 years old and I'm dying. Kayak misalnya waktu saya di usia 85 tahun dan saya sekarat. And then I want to get on the path. Dan gimana aku akan baliklah kepada jalur rencana Tuhan. I said, what happens if you wait and 85 years old, you don't see the path to get on it? Gimana kalau kamu menunggu? Saya jawab pertanyaan itu. Gimana kalau kamu menunggu sampai usia 85 tahun dan kamu nggak lihat jalur itu? You see, repentance is a gift. Lihat bahwa pertobatan adalah sebuah karunia. And we're not guaranteed it right before we die. Dan kita nggak bisa menjamin itu bisa terjadi bahkan sebelum kita mau mati. I told him, I'm almost certain that if you do that,
you will die in your sin. Saya katakan kepada dia bahwa kalau kamu seperti itu, saya katakan kamu akan mati di dalam dosamu pasti. Look at 1 John 3:16. Lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16. How many of you guys can quote John 3:16? Siapa yang bisa langsung melafalkan, hafal Yohanes 3 ayat 16? I would hope most of us can. Ya, aku harap kita semua. I like 1 John 3:16 just as much as John 3:16. Jadi saya suka 1 Yohanes 3 ayat 16. Dan sama sukanya dengan Yohanes 3 ayat 16. It talks about us having eternal life because Jesus gave up his life. Jadi ini bicara tentang waktu Yesus menyerahkan hidup kekal kepada kita karena dia menyerahkan hidupnya. And I don't remember the guy's name who put all the numbers to the verses of the Bible, but I'm sure he put 1 John 3:16 on purpose for this one. Jadi saya nggak tahu kenapa siapa yang menomori semua Alkitab dan ayat-ayat ini, tetapi saya rasa dia dengan sebuah alasan dia menaruhkan di 1 Yohanes 3 ayat 16 ini. John 3:16 tells us the benefit of Jesus laying down his life for us. Jadi 1 Yohanes 3 ayat 16 itu memberikan kepada kita sebuah kenapa dan alasan kenapa dia menyerahkan hidupnya. But 1 John 3:16 says, Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Dikatakan bahwa diketahui bahwa Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk kita supaya kita menyerahkan nyawanya pada saudara-saudara kita. You see, John 3:16 isn't complete unless you put it with 1 John 3:16. Lihat bahwa Yohanes 3 ayat 16 itu tidak lengkap kecuali kamu tambahkan juga 1 Yohanes 3 ayat 16. And so, if you understand you're created for a purpose, kalau kamu mengerti bahwa engkau diciptakan untuk sebuah tujuan, you understand you were created to be placed in a body. artinya kamu mengerti bahwa kamu akan ditempatkan di dalam satu tubuh And to function in that body. untuk juga berfungsi di dalam tubuh itu. There is no one God created to operate outside of the body. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan ciptakan untuk dia dapat melakukan sesuatu di luar dari tubuhnya. Something very common on the internet is called an outer body experience. Ya, di dalam internet ada sesuatu yang terkenal adalah pengalaman di luar tubuh. Well, people feel like their soul left their body and they could see outside their body. Di mana kayak jiwa mereka itu keluar dari tubuh mereka dan mereka bisa lihat tubuh mereka dari luar. Well, a lot of Christians are having an outer body experience. Banyak orang Kristen kayaknya mengalami pengalaman di luar tubuh kayaknya. They think, I don't need to go to church. I'm good with God. Jadi mereka pikir aku gak perlu pergi ke gereja, aku baik-baik aja sama Tuhan. Because the church is just full of hypocrites and they want your money. Karena di gereja banyak banget orang yang hipokrit, munafik dan mau duit kita. I can just watch church online. That's good enough for me. Dan aku cuma mau lihat gereja online aja, itu sudah cukup untuk saya. Or I can go to a church so big I can sneak in and sneak out. Atau aku pergi ke gereja yang besar banget yang aku bisa diam-diam masuk dan diam-diam keluar. God created us to function in a body. Tuhan menciptakan kita untuk berfungsi di tubuhnya. Look at Ephesians chapter 4 verses 15 and 16. Lihat di Efesus 4 ayat 14 dan 15. 15 ayat 16. So if you haven't understood the path we're on, we're saying you're created for a purpose and you don't have to know your in calling to be on the path. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belum tahu benar-benar jalur perlombaan yang Tuhan punya atau panggilanmu sendiri, maksud kami adalah jangan menunggu untuk terus ada di dalam Tuhan sampai nunggu kamu ada di dalam jalur itu. You're running your race and then all of a sudden you see a sign that says that way, so you turn and you run that way. Kamu terus berlari dan tiba-tiba kamu akan melihat arah ke sana, terus kamu juga belok ke sana. And then later on you see another sign going a different way, so you run that way. Jadi terus kamu lihat ada tanda untuk jalur ke sana, terus kamu juga lari ke arah situ. God is just looking for us to be faithful
in the next step. Jadi Tuhan cuma mau mencari kita itu setia di langkah berikutnya. And if we can't be faithful in his body, we will never fulfill the purpose. Kalau kita nggak bisa setia di dalam tubuhnya, kita nggak akan pernah bisa menggenapi tujuannya. It says, from him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Is that correct? Ephesians Yeah. 4:15-16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kasih karunia bertumbuh segala arah ke arah Dia Kristus Yesus, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang tersusun dan diikat rapi menjadi satu bagian oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. So some people will say, I just want to go to church there. I don't want to get involved in all the other stuff. Aku cuma ada beberapa orang ngomong aku mau ke gereja sana tapi aku nggak mau bergabung di semua hal kecil yang mereka lakukan. I just want to be able to come on Sunday and meet my religious obligations. Nah, aku cuma mau datang di hari Minggu aja dan sudah menyelesaikan kewajiban sebagai orang Kristen. If you have an entire church of those people, what condition is the body? Jadi kira-kira kalau di gereja itu penuh dengan orang di dalam motivasi seperti itu, kira-kira kondisi tubuhnya kayak gimana? Where does the strength of the body come from? Dari mana kekuatan tubuh itu? Each part doing its work. Dari setiap anggota melakukan pekerjaannya. Not just 5 people in the church doing all the work, Tidak hanya 5 orang di dalam gereja itu yang melakukan tugasnya. but when every part is fulfilling its purpose in the body is strong. Saat setiap anggota itu menggenapi semua tujuan mereka di dalam tubuh itu, dan tubuh itu akan menjadi kuat. The body grows when each part does its work. Jadi tubuh itu terus bertumbuh waktu tiap anggotanya itu melakukan bagiannya. That means the church is affected when you don't fulfill your purpose. Artinya tubuh Tuhan, gereja Tuhan itu juga terdampak waktu Bapak Ibu Saudara tidak mengenapi panggilannya. Because someone needs what God created you for. Karena seseorang membutuhkan engkau menjadi seseorang yang Tuhan ciptain engkau. Your obedience to Him strengthens the body. Jadi ketaatan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan itu menguatkan tubuh Tuhan. Your service builds the body. Di mana pelayananmu itu membangun tubuh Tuhan. Your love supplies the body. Bahkan juga kasihmu itu menyuplai tubuh Tuhan. So your calling is really not about you. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilanmu sebenarnya bukan tentang hidup engkau saja. It's about others. Ini tentang orang lain. Jesus said, I didn't even come to do my own will. Yesus katakan, aku tidak datang untuk menggenapi keinginanku sendiri. He didn't even come for his own profit. Bahkan dia tidak datang untuk kepentingan atau keuntungan dirinya sendiri. He didn't just do what was best for him. Dia tidak melakukan semuanya untuk apa yang terbaik untuk dirinya saja. He obeyed his father and made a sacrifice for all. Dia taat kepada bapaknya dan memberikan hidupnya sebagai persembahan untuk semua. Can you imagine Jesus saying, I would go to the cross, but really I got to do what's best for me and my family. Bayangkan kalau Yesus katakan, ya aku harus di kayu salib, tapi aku harus melakukan apa yang terbaik untuk hidupku dan keluargaku. See, even cleaning crew builds the body. Lihat bahwa bahkan bersih-bersih aja, ke tim untuk bersih-bersih itu membangun tubuh. I mean, not asking for much to be on cleaning crew. Ya, kami tidak meminta banyak banget untuk bisa ada di dalam tim bersih-bersih. For me, it's almost I can tell if someone's about to leave the community. Bagi saya bisa untuk lihat seseorang yang mungkin akan mulai meninggalkan komunitas. Because they can't even fulfill a simple service for the Lord. Bahkan mereka tidak bisa mengenapi pelayanan yang sangat sederhana bagi Tuhan.
that they're so wrapped up in their own path, they can't even perform a simple service. Jadi sangat-sangat mereka sangat terikat banget sama kehendaknya sendiri sampai mereka bahkan tidak bisa melakukan sebuah pelayanan yang sederhana. So you were created for His purpose. Jadi Bapak Ibu Saudara itu diciptakan untuk tujuannya. Created to function in a body. Dan diciptakan untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus itu sendiri. And you were created to carry the light of life. Dan engkau diciptakan untuk membawa terang kehidupan. Look at Luke chapter 19 verse 10. Lihat di Lukas 19 ayat 10. Luke 19 verse 10 says, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Lihat di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. You see, I hope you learn what your calling is. Jadi lihat Pak, saya harap Bapak Ibu Saudara itu belajar tentang apa panggilanmu. But I would much rather you fulfill what God is giving to you to do now. Tapi saya lebih bersemangat tentang kalau Bapak Ibu Saudara menggenapi atau setia terhadap apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara lakukan sekarang, saat ini. And functioning in the body doesn't require hearing from God. Dan berfungsi di dalam tubuh Tuhan sebenarnya tidak perlu kayak harus dengar perkataan Tuhan. Meaning, you can't say, I would do cleaning crew, but that's not my calling. Artinya bukan kayak, ya kita melakukan tim bersih-bersih, tapi itu bukan panggilanku. Let me pray about it. Nah, mari aku berdoa dulu lah untuk jadi bagian dari bersih-bersih. We laugh, but sometimes we say we pray about it because we don't want to say yes. Jadi ya kita ketawa terhadap hal itu, tapi sebenarnya kita pakai itu sebagai alasan karena kita nggak mau mengatakan iya. Serving in His body is your purpose. Jadi melayani di dalam tubuh Tuhan adalah tujuan kita. Seeking and saving the lost is every believer's purpose. Di mana mencari dan menyelamatkan yang terhilang adalah tujuan semua orang percaya. Because He does not light a lamp and then put it under the table. Karena Tuhan tidak menyalakan lampu dan terus sembunyikan di bawah. You light a lamp for a purpose. Karena di mana kita menyalakan lampu itu untuk sebuah tujuan. And you have been enlightened by His word and His spirit. Dan Bapak Ibu Saudara telah diterangi atau dibuat terang dengan rohnya dan firman-Nya. Not just for your salvation, but for a purpose. Tidak untuk tujuan dan keselamatanmu sendiri, tetapi untuk sebuah tujuan. You see, if our goal is just to be saved, and when we get born again, we're like, done. Jadi, kalau tujuan kita cuma pengen lahir baru dan selamat, ya kita waktu kita lahir baru langsung ya udah selesai. And you only do as much as you feel you need to do to Dan kita cuma melakukan kita cuma melakukan sesuatu cukup aja cuma untuk terus selamat. Because you don't want to lose your salvation. Karena engkau nggak mau kehilangan keselamatan. And so you might go to church, you might even pay tithe. Kamu mungkin ke gereja dan mungkin engkau juga memberi perpuluhan. You might even clap during worship. Bahkan engkau juga tepuk tangan waktu pujian penyembahan. But to be a light and to serve, tapi untuk menerangi dan juga untuk melayani nanti. It's almost like the servant who went and dug up his talent and said, "See, I didn't lose it." Lihat, itu sama dengan seorang hamba yang coba membuka galiannya terus katakan, "Hey, nih aku nggak kehilangan kan?" You see, if our only concern is our salvation, you're almost guaranteed to lose it. Jadi kalau engkau hanya fokus kepada keselamatan dirimu sendiri, akan sangat ada jaminan yang pasti kuat banget untuk kamu akan kehilangan. Because He didn't light the lamp for the lamps
benefit. Karena dia tidak membuat lampu itu hidup untuk keuntungan lampunya. He lit the lamp so that the darkness would flee the room. Dia menyalakan lampu itu supaya kegelapan itu menyingkir dari ruangan. And he made us salty so we could salten the earth. Dan Tuhan membuat kita jadi asin supaya kita bisa mengasini, menggarami What is dunia ini. so if salt no longer can make something salty, what is it good for? Jadi kalau coba garam tidak bisa lagi menggarami, apa bagusnya garam itu? What does the scripture say it's useful for? Kira-kira tujuan apa yang Alkitab katakan It tentang hal says ini? useful to be thrown out and trampled by men. Jadi katakan itu akan dibuang dan juga diinjak oleh orang. That's not my words. Go to Mark chapter 16 verse 20. Let's Lihat look di at the Markus early church. 16. Let's look at the disciples who were training to become apostles. Lihat bagaimana murid-murid ini di dalam pelatihan untuk jadi murid. Di Markus 16 ayat 20. Yeah, it says, and they went out and preached sometimes. It's not what your Bible says. Ya, mereka pergi memberitakan Injil kadang-kadang. Apa itu yang Alkitab Bapak Ibu sudah katakan? It says that they went and did an outreach once a month. Lihat bahwa dikatakan apakah mereka menginjil 1 bulan sekali? Or does your translation say they went out and preached when they felt like it? Atau mereka memberitakan Injil waktu mereka merasa pingin? They went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message. Dikatakan mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru saat Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman. I love outreach, but I just wish it was every day, all day. Saya suka penginjilan, tapi saya harap itu adalah seluruh waktu dan setiap saat. I know in my life, probably I've missed my purpose because I'm too busy doing what my plans are for that day. Sorry Pak, repeat. I said, sometimes I miss God's purpose for my life because I'm too busy doing my plans for today. Jadi that day. terkadang saya gagal untuk melakukan kehendak Tuhan untuk hidup saya karena saya sibuk dengan rencana saya di hari itu. And I can meet someone and talk to them about worldly things, but I don't share with them the gospel. Saya bisa ketemu seseorang untuk ngobrolin segala sesuatu tentang dunia ini, tapi nggak menyampaikan tentang Injil. That's being salt. That's not salty. Ini artinya menjadi garam yang tidak asin. We'll look at Acts chapter 8 verse 4. Kita lihat Kisah Rasul 8 ayat 4. Persecution had just happened in Jerusalem and the believers have to flee for their lives. Di mana ada penindasan besar di Yerusalem, akhirnya orang-orang percaya harus pergi dari Yerusalem untuk menyelamatin hidup mereka. Because they have a crazy man by the name of Saul after them. Karena ada orang yang gila yang namanya Saul itu coba mengejar mereka. It says those who had been scattered preached the word wherever they went. Dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. In the midst of persecution, they didn't go and hide. Di tengah-tengah dari pemberitaan Injil, mereka tidak pergi dan sembunyi. They went and preached the word wherever they went. Jadi mereka pergi untuk memberitakan Injil kemanapun mereka pergi. Jesus came with a mission. Jadi Yesus datang untuk sebuah tujuan. And his people continue in his mission. Dan setiap orang yang terus ada di dalam misi itu. The early church did not see ministry as something only a few professionals do. Jadi gereja mula-mula tidak melihat sebuah pelayanan itu hanya untuk beberapa orang yang profesional aja. Oh, well, that's the preacher's job to go get new sheep. Oh, itu adalah seorang penginjil, pekerjaan penginjil untuk dapat domba yang baru.
Well, I think in nature, it's sheep that actually beget sheep. Saya rasa bahwa itu secara normal dan alami waktu domba itu dapetin domba. Meaning, sheep reproduce after their kind. Jadi artinya domba itu kan menghasilkan jenis mereka sendiri. Iya. We're supposed to equip the sheep to produce more sheep. Jadi harus kita melengkapi domba itu untuk menghasilkan domba lagi. What if we had a bunch of sheep that never had any sheep? Bagaimana kalau kita punya domba yang tidak pernah menghasilkan domba? When God created, He said, "Be fruitful and multiply." Waktu Tuhan menciptakan manusia, katakan, untuk bertambah banyak dan berkembang biak. See, one of our goals is to be part of God's flock, but become really fat. Eat the Jadi good food. tujuan kita adalah gimana kita menjadi bagian dari kawanan Tuhan yang gemuk-gemuk, yang makan banyak. And be part of His flock for 20 years, having never produced Dan menjadi another sheep. bagian dari kawanan Tuhan selama 20 tahun dan gak pernah menghasilkan domba untuk Tuhan. Just happy to be in the house of the Lord. Hanya bahagia aja, senang aja di dalam bagian dari rumah Tuhan. Go back to the parable of the talents. Coba kembali kepada sebuah perumpamaan talenta itu. That which He gives us must multiply. Di mana apa yang telah Tuhan berikan itu harus bertambah. That is the only way we're going to hear well done, is if what He put in us gets multiplied through us. Ini satu-satunya cara untuk kita bisa mendengar kata baik dan setia dari Tuhan. Waktu apa yang Dia berikan itu terus bertambah dalam hidup kita. Every believer has been called into the mission of Christ. Setiap orang percaya itu telah dipanggil untuk masuk dalam misi Kristus. It's not to just a select few. Tidak hanya yang terpilih itu sedikit. And it's not just when you put on your white shirt, your black pants, and you ride your bike with your name tag. Tidak juga waktu kamu pakai kemeja putih, ya celana hitam, terus kamu mengendara sepeda pakai papan nama di sini. Do you Tanda know nama. if they didn't dress that way, you wouldn't know they were a Mormon? Jadi tahu nggak sih kalau mereka tidak pakai baju kayak gitu, mereka nggak akan diketahui sebagai Mormon. And Mormons don't share unless they dress that way. Dan Mormon nggak pernah mengabarkan Injil kecuali mereka terus coba pakai baju kayak gitu. We should share no matter what we're wearing. Jadi kita harus selalu mengabarkan Injil apapun dan bagaimanapun baju kita. So this is the conclusion. Jadi ini adalah kesimpulannya. Take hold of why He took hold of you. Jadi berpeganglah kepada apa dan kenapa Dia juga berpegang kepada engkau. So the question is not only, do I believe in Jesus? Jadi pertanyaannya adalah bukan hanya apakah aku mempercayai Yesus. The question today is, have I surrendered to the purpose for which Jesus took hold of me? Jadi pertanyaannya adalah apakah aku menyerahkan hidupku kepada apa yang Yesus pertahankan untuk hidupku. You didn't choose to add Him to your life. Engkau tidak memilih untuk menambahkan Dia dalam kepada hidupmu. He created you for a purpose, and now you must bring that life to Him. Dia memilih engkau untuk tujuan dan kamu harus memberikan hidup itu kepada Dia. He chose you. Dia memilih engkau. He appointed you. Dia menunjuk engkau. He prepared you for the good works. Dia menyiapkan engkau untuk pekerjaan yang baik. He prepared the good works. Dan Dia juga menyiapkan pekerjaannya. He marked out our race. Dia sudah menandai perlombaan kita. He placed us in the body. Dia juga menempatkan kita dalam tubuhnya. He made us salty and light. Dan dia membuat kita terus mendampak dan juga terang. So our response is to throw off every weight and sin that is preventing us from running at full speed. Jadi respon kita harus kita untuk menanggalkan dan menyingkirkan semua dosa dan beban yang merintangi kita untuk kita berlari di dalam kecepatan yang seharusnya. Let us press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of us. Mari kita terus mendorong di hidup kita untuk kepada sesuatu yang Tuhan telah pertahankan untuk hidup kita juga. I want to live for His purpose. Aku mau hidup untuk tujuannya. And I want to know more of what His purpose is.
Jadi saya mau lebih dalam lagi untuk mengetahui apa tujuan Tuhan itu. And I want to run faithful until I see the next arrow telling me where to run. Jadi saya mau terus berlari dalam kesetiaan sampai saya bisa melihat arah panah lain kemana saya harus pergi lagi. Amen. 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 We have Ya. the Lord's Supper. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Sometimes when we preach, we come up to